radio dan SP Lover, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya bagi yang beragama lain. Kembali lagi bersama saya Rizky Satrio dalam SPL Audio Channel. Ya, di kesempatan kali ini saya akan tetap membahas di crossover analog ya, yang murah meriah. Yaitu sekarang di tipe AC23B ya. Ini unitnya ya. Ya, nanti seperti apa fasilitasnya, kemudian kita lihat nanti di Smart Life seperti apa perpotongannya bila kita main di 3 jalan. Oke, penasaran? Kita unboxing terlebih dahulu. Seperti biasa, kita unboxing terlebih dahulu. Mendapatkan buku petunjuk ya. Kemudian ada AC powernya, kabelnya ya. Kemudian ini unitnya. Oke. Ya, inilah tampak belakang ya sebelum kita ke tampak depan dari AC23B ya. Seperti biasa ya, ini adalah AC inputnya di sini ya. Kemudian ini input dari output mixer ya, dengan didukung jack neutrik ya yang sangat bagus. Kemudian ada 3 output di sini ya. Ada high out, kemudian mid atau low out, kemudian sub out ya di sini ya. Jadi kita bisa sesuaikan sistem dari speaker teman-teman ya. Jadi di AC32B ini bisa dipakai di 2 jalan sampai di 5 jalan ya. Jadi untuk pengaturan 2 jalan kita bisa switch di sini ya, 2 jalan. Kemudian untuk 3 jalan ya standar ya. Jadi nanti saya contohkan yang 3 jalan. Ini high, ini mid, low, kemudian ini subwoofernya. Oke, kemudian bisa 4 jalan. Jadi menyesuaikan dari sistem teman-teman ya. Jadi kalau sampai 5 jalan ini kita aktifkan mononya ya, supaya ini menjadi satu. Nah, jadi mono, tidak stereo lagi. Oke, seperti itu di tampak belakang di AC23B. Sekarang kita review di depan. Oke. Ya, inilah tampak depan ya di crossover AC23B ya. Seperti ini pengaturan di channel 1 ya, sampai high ini. Kemudian ini pengaturan di channel 2 ya. Jadi crossover ini bisa dibuat 2 jalan, 3 jalan, 4 jalan, bahkan 5 jalan ya. Jadi kita bisa konfigurasinya seperti itu di buku petunjuknya ya. Ini buku petunjuknya. Ini yang saya contohkan, saya biasanya memakai ini di 3 jalan ya. Jadi seperti biasa ya. Nanti kita lihat di Smart Life. Oke, yang pertama ini high ya, ini levelnya. Kemudian di sebelahnya ada frekuensi mid dan high ya, di 190 sampai di 7 kHz ya. Kemudian di mid, nah ini juga ada level, kemudian ada delaynya, kemudian ada tombol mute ya untuk mute di mid. Kemudian di sebelah sini ada low ya. Jadi ini bisa diatur untuk low midnya. Jadi ini bisa dibuat mid ya. Kemudian juga bisa dibuat low, dia di 70 Hz sampai di 1 kHz ya. Kemudian di low kita bisa fungsikan untuk subwoofer ya. Jadi ini levelnya, kemudian ini frekuensinya, kemudian ini ada delaynya dari subwoofer ya. Ini juga ada mute-nya ya di sini. Kemudian ini masternya ya, dari channel 1 ya, master. Ini jangan lupa dibuka juga. Kalau di AF204 atau AF203 ya, nggak ada channel masternya seperti ini ya. Oke, langsung saja kita lihat di Smart Life ya. Di high biasanya ini saya
bermain di frekuensi sekitar 5 kilo ya. Ini sudah saya taruh di 5 kilo. Oke, kemudian kita lihat di Smart Life ya. Di sini juga menunjukkan bahwa di 5 kilo roll off di min 0,15 dB. Nah, jadi di AC23B ini perpotongannya seperti di LK min 36 ya. Kita bisa lihat di sini yang saya contohkan melalui software dari DLMS 260 ya, SPL Audio. Ini saya juga menggunakan perpotongan di HPF-nya ya, di LK min 36 seperti ini ya. Jadi mirip ya. Nah, oke. Itulah frekuensi respon di high-nya ya. Jadi ya presisi ya untuk perpotongannya. Ini saya capture dulu ya. Untuk high-nya saya capture. Oke. Warna merah. Kemudian saya akan pindah ke middle ya. Ya. Middle-nya sudah tampak ya. Sudah tampak frekuensinya dia merespon. Kita coba nanti ya. Biasanya di middle untuk frekuensi low-nya ini saya langsung di sekitar perpotongan ya 100 lah. Soalnya saya menggunakan 12 in ya, yang agak ngeluh. Nah itu saya perpotongannya agak saya low mid ya, biasanya gitu. Ini kita lihat di sini dia juga 100. Dia juga langsung roll off ya, seperti ini untuk perpotongannya ya. Kemudian kita juga bisa mencoba fitur di sini ya. Di sini ada mid dari mid ya, kita coba dia langsung mati. Nah seperti itu ya. Ada fitur midnya di mid dan di low. Saya nyalakan kembali. Oke. Kita juga bisa konfigurasi di frekuensi atasnya ya. Seumpama terlalu middle ya, kita bisa turunkan. Perpotongannya sama ya, seperti di LK min 36. Oke, kemudian kita coba fitur ini ya, delay-nya ya. Jadi teman-teman bisa lihat atas ini ya, di fasenya dia akan bergeser kalau kita putar delay-nya. Ya, seperti ini. Nah, fungsinya sama seperti yang di DLMS ya. Jadi kita bisa mengatur delay-nya dari mid dan juga subwoofer. Nah, kita bisa lihat fasenya akan berpindah ya. Jadi fitur ini tidak abal-abal ya, jadi fungsi ya. Nah, oke. Itulah fitur dari mid ya. Jadi pengaturannya luas, kita bisa atur di frekuensi mid high, juga kita bisa mengatur frekuensi di low mid. Oke, kemudian saya akan capture ya untuk frekuensi low sampai mid ini ya. Oke, kemudian kita coba di subwoofernya ya. Nah, karena di output low ini bisa juga untuk subwoofer ya. Biasanya saya menggunakan perpotongan menurut dari bawahnya mid ya, di 100. Tuh, untuk levelnya saya tinggikan sedikit ya, karena supaya work ya, supaya lebih bertenaga untuk speaker subwoofernya ya. Karena apa? Di high ini saya standarkan di 0 dB ya, karena biasanya sudah keras ya kalau untuk frekuensi tinggi ya. Kemudian untuk mid sampai low mid ini saya akan tinggikan sedikit ya, di plus 6 lah, kayak gitu. Dan untuk subwoofer ini saya maksimalkan untuk volumenya ya. Oke, saya ini taruh volume di sekitar 6 dB lah ini ya. Kemudian untuk frekuensinya saya taruh di 100 ya.
supaya apa? Supaya gampang nanti kalau dibuat mic ya, supaya tidak bek-bek, kita bisa low cut di 100 Hz-nya. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Di sini dia di subwoofer langsung roll off tepat di 100 Hz ya. Di posisi min 0 dB ya. Nah, itu kita bisa lihat ya. Di 100 Hz-nya. Presisi ya. Oke. Kemudian kita bisa mute di subwoofer ya, seperti ini. Ada fiturnya. Dia langsung mati ya. Oke, kemudian di low atau di subwoofer juga ada pengaturan delay-nya ya. Jadi kita bisa sesuaikan jarak antara delay mid dan sub ya. Jadi ketemunya nanti bareng ya. Kita bisa rasakan itu, atau kita bisa menggunakan smart live untuk menyamakan datangnya suara ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa delay di pengaturan crossover AC23B. Jadi ini fiturnya lengkap ya dibandingkan di tipe AF ya. Jadi ini ada delay-nya, juga ada mute-nya, kemudian pemilihan fiturnya juga banyak ya, dari 2 jalan sampai ke 5 jalan. Oke, untuk lebih lengkapnya silakan nanti dikonfigurasi di buku ya. Jadi ada banyak pengaturan di situ, sesuaikan dengan sistem teman-teman dan respon dari speaker teman-teman. Oke. Ya, itulah tadi kita sudah mengetahui ya respon AC23B ketika sudah memasuki smart live. Kita coba menggunakan sinyal generator ya, yaitu pink noise, seperti itu untuk perpotongannya. Kemudian juga sudah mengetahui fasilitas dan fitur-fitur yang ada di crossover AC23B. Jadi sesuaikan dari sistem teman-teman ya, mau 2 jalan, 3 jalan, 4 jalan, bahkan 5 jalan, silakan dicoba-coba ya. Tapi saran saya 3 jalan itu sudah cukup ya, kalau speaker teman-teman sudah merespon dengan baik untuk box atau speakernya. Oke, bila teman-teman ingin mengetahui secara lebih detail lagi, silakan ke dealer-dealer SPL Audio terdekat. Kemudian untuk info dealer dan info stok barang silakan ke Mas Indra ya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasan saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman pencinta audio dan SPL lover. Oke, saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPL Audio Indonesia.